warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi ini mengharuskan kita untuk tetap di rumah aja. Memang gak mudah, apalagi untuk berorganisasi. Tapi pasti ada hikmah dari setiap kejadian. Perbedaannya, yang pertama tempatnya udah pasti beda kan. Ini kita harus jalan di rumah. Terus juga kalau perbedaan yang paling kerasa itu komunikasi. Karena kan kalau kita udah di rumah, itu kita punya jadwal masing-masing. Jadi kita walaupun kesannya gampang kayak bisa lewat chat, bisa lewat video call, bisa lewat. Kenyataannya pada saat udah di rumah itu ternyata punya jadwal yang beda-beda, jadi agak susah sih kontrolnya di situ. Perbedaannya event dan proker yang awalnya onsite itu harus kita online kan. Semuanya jadi serba online selama pandemi ini. Ya semua yang awalnya onsite kita online kan. Tapi untuk beberapa event dan proker yang nggak bisa di online kan, sebenarnya sampai sekarang masih belum tahu bagaimana. Ya kita berdoa aja semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali hidup seperti biasa. Kalau untuk kekurangan itu yang pertama tadi komunikasinya agak susah. Terus juga yang kedua karena ya lagi pandemi, jadi qadarullah ada beberapa agenda yang harus ditunda atau ada agenda yang sistemnya harus dirubah jadi online gitu kan. Nah tapi justru kelebihannya adalah kita jadi belajar ternyata, jadi mikir ternyata organisasi itu tetap bisa meskipun dari sekolah gitu. Ternyata walaupun secara online tetap bisa ke jalan. Kekurangannya itu event-event yang selama di Ashifa kita udah rencanakan, qadarullah ada pandemi ini, jadi kita harus berpikir lagi, harus memutar otak lagi untuk menemukan sistem yang efektif untuk melaksanakan proker dan event kita. Dan masalah dana. Dana itu selama pandemi ini kita bingung untuk mengkomunikasikannya sih sebenarnya, tapi dengan adanya kebingungan ini kita jadi dituntut untuk menjadi orang yang inovatif. Kita cari ide, kita cari semua ide-ide baru, kita mencoba hal baru, kita berani untuk mencoba hal baru untuk menutupi kekurangan yang ada. Banyak banget organisasi ataupun komunitas yang bisa kita ikutin selama pandemi ini, dan kita bisa dapat relasi se-Indonesia, dan kita juga bisa mengenalkan OSIS Ashifa ke luar, ke eksternal. Kita bisa mengenalkan OSIS Ashifa ke eksternal. Pertama, kita harus berani coba hal baru. Karena kan pandemi kayak gini pertama kali ya, jadi otomatis kayak sistem-sistem ada yang kita rubah, harus jadi online, jadi harus bikin sistem baru. Jadi ya jangan takut untuk coba hal baru gitu. Karena kalaupun nanti ada kesalahan, itu bisa jadi evaluasi kan buat kedepannya. Jadi jangan takut coba. Terus juga yang kedua, pasti kalian gak akan jauh-jauh dari benda ini. Jadi ini harus dimanfaatin sebaik mungkin. Jangan sampai gadget itu dipakai buat have fun doang gitu. Karena kan sebenarnya kalau kita mau maksimalin sebenarnya banyak banget manfaatnya. Kayak kita bisa ikut seminar online, kita mau jago public speaking, kita bisa buka YouTube. Jadi jangan sampai gadget itu kita pakai buat main-main doang. Terus juga buat santri terutama harus pintar-pintar bagi waktu, mana waktu buat organisasi, mana waktu buat belajar, mana waktu buat Quran. Jadi terus yang terakhir, lakuin hal produktif yang sekiranya kita nggak bisa lakuin nanti kalau udah di sekolah, kayak bikin akun YouTube atau bikin video. Jadi jangan sampai pandemi ini selesai kita nggak belajar apa-apa dari pandemi ini gitu. Jadi harus ada sesuatu yang bikin kita lebih baik buat kedepannya. Salah satunya organisasi. Tips dari aku, benar-benar manfaatin waktu untuk menyebarkan kebaikan, untuk ikut serta dalam menyebarkan kebaikan dan menebar kebermanfaatan. Ikutin kegiatan-kegiatan yang positif dan juga ajak teman-teman kalian semua, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Oh iya, jangan lupa follow akun Instagram OSIS Ashifa @bem
bim.ashifa. Jadi semangat berorganisasi Dan semangat menebarkan kebaikan.